Kita telah melihat bagaimana Santo Claudius de la Colombière menghubungkan pengalaman rohani Santa Margareta Maria dengan latihan rohani. Saya merasa bahwa pentingnya hati kudus dalam sejarah Serikat Yesus layak untuk dilihat sejenak. Spiritualitas Serikat Yesus selalu menawarkan pengetahuan batin tentang Tuhan agar dapat mengasihi dan mengikutinya dengan lebih baik. Santo Ignatius mengundang kita dalam latihan rohaninya untuk menempatkan diri kita di hadapan Injil yang mengatakan bahwa dari lambung Kristus yang tertikam dengan tombak mengalirlah keluar darah dan air. Ketika para peserta retret sudah berada di hadapan lambung Kristus yang tertikam, Santo Ignatius mengundang mereka masuk ke dalam hati Kristus. Itu adalah jalan untuk mendewasakan hati kita sendiri, yang dituntun oleh guru semua hati, menurut istilah yang digunakan oleh Santo Petrus Faber dalam salah satu suratnya kepada Santo Ignatius. Pastor Juan Alfonso de Polanco juga membicarakan hal yang sama dalam biografinya tentang Santo Ignatius. Dia, Kardinal Gasparo Contarini, menyadari bahwa dalam diri Santo Ignatius, dia telah bertemu dengan seorang guru semua hati. Percakapan yang diusulkan oleh Santo Ignatius merupakan bagian penting dari latihan hati ini, karena di dalamnya kita merasakan dan menikmati pesan Injil dengan hati dan kita mendialogkannya dengan Tuhan. Santo Ignatius memberitahu bahwa kita dapat berbagi keperluan kita dengan Tuhan dan meminta nasihatnya. Siapapun yang mengikuti latihan ini dapat dengan mudah mengerti bahwa latihan ini melibatkan dialog dari hati ke hati. Santo Ignatius mengakhiri kontemplasinya di bawah kaki Yesus yang tersalib dan mengundang peserta retret untuk memohon kepada Tuhan yang tersalib dengan penuh kasih sayang. Seperti seseorang yang berbicara kepada sahabatnya, seperti seorang hamba kepada tuannya, apa yang harus dia lakukan untuknya. Perkembangan latihan ini berpuncak pada kontemplasi untuk memperoleh kasih, yang membangkitkan rasa syukur dan persembahan ingatan, pengertian dan kehendak seseorang kepada hati yang merupakan sumber dan asal dari setiap hal yang baik. Pengetahuan batin tentang Allah ini tidak dibangun dari kemampuan dan usaha-usaha kita, tetapi yang dimohon sebagai suatu anugerah. Pengalaman yang sama ini mengilhami sejumlah besar pastor Yesuit yang berbicara secara eksplisit tentang hati Yesus. Santo Franciscus Borgia, Santo Petrus Faber, Santo Alfonso Rodriguez, Pastor Alvarez de Paz, Pastor Vincent Carafa, Pastor Kasper Drusbicki, dan banyak lagi yang lain. Pada tahun 1883, para Yesuit mendeklarasikan bahwa Serikat Yesus menerima dengan sukacita dan rasa syukur yang melimpah tugas yang paling menggembirakan yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk mempraktekkan, memajukan, dan menyebarluaskan devosi kepada hati ilahinya. Pada bulan Desember tahun 1871, Pastor Peter Jan Becks mempersembahkan serikat kepada hati kudus Yesus sebagai tanda bahwa persembahan itu terus aktual dalam hidup serikat. Pastor Pedro Arupe memperbaharui persembahan tersebut pada tahun 1972 dengan sebuah keyakinan sebagai berikut. Karena itu, aku ingin mengatakan kepada serikat sesuatu yang menurutku tidak dapat kusembunyikan. Sejak masa novisiat, aku selalu yakin bahwa apa yang kita sebut devosi kepada hati kudus mengandung ekspresi simbolis yang mendalam dari spiritualitas Ignatian yang sangat berpengaruh. Ultra quam spera ferint, baik untuk kesempurnaan maupun untuk kesuburan kerasulan.
Aku terus memiliki keyakinan yang sama. Dalam devosi ini, aku menemukan salah satu sumber terdalam dari kehidupan batinku. Ketika Santo Yohanes Paulus II mengundang semua anggota serikat untuk lebih bersemangat dalam memajukan devosi ini yang lebih menjawab kebutuhan akan harapan zaman kita, dia melakukannya karena dia menyadari hubungan yang mendalam antara devosi kepada hati Kristus dan spiritualitas Ignatian. Karena keinginan untuk mengenal Tuhan secara mendalam dan berdialog dengannya dari hati ke hati merupakan karakteristik berkat latihan rohani dari dinamika spiritual dan kerasulan Ignatian sepenuhnya untuk pelayanan kasih hati Allah.